the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Amin, Ya. amin, Pak. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Salam, Sekali salam, lagi salam. ya, senang hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Nah, saya akan membawakan sebuah tema yang memang tema ini juga menjadi sebuah pergumulan di dalam diri saya ya. Setiap kita pasti akan terus memasuki dalam fase-fase sekolah kehidupan ya. Nah, temanya adalah karisma dan VS karakter versus karakter. Ya. 2 hari yang lalu ya, saya sebagai seorang pria, mungkin seperti bapak-bapak juga yang hadir pada hari ini, punya sebuah kebiasaan rutin ya. Ya, mungkin ada yang 2 minggu sekali atau sebulan sekali ya. Nah, itu pergi ke barbershop ya, ke tempat cukur ya. Saya bercukur ya, makanya agak sedikit rapi ya sekarang ya. Ya, jadi menjadi sebuah kebiasaan ya. Saya ingat Pak Stephen Tong bilang begini, mengalami siapa Yesus, merenungkan siapa Yesus dan mengalami siapa Yesus dan menceritakan siapa Yesus itu adalah pekerjaan yang tidak boleh berhenti ya bagi setiap orang percaya ya. Jadi merenungkan siapa Yesus, mengalami siapa Yesus dan menceritakan siapa Yesus itu adalah pekerjaan yang tidak boleh berhenti bagi setiap kita orang-orang percaya. Nah, itu menjadi sebuah pegangan, sebuah motivasi, sebuah prinsip ya yang saya mulai bangun ya, kepada siapapun ada kesempatan pasti saya cerita. Sebelum mencerita saya mau mendengar. Nah, biasanya kalau di dalam kehidupan ini yang paling enak dan paling senang didengar itu adalah ketika kita bertanya tentang kesehatannya, keluarganya, usahanya, pekerjaannya, dan nanti akan masuk dalam sebuah pergumulan pribadinya. Dan kita jadi mengerti, sedikit tahu tentang bagaimana karakter orang ini. Ya. Nah, biasanya kalau naik Gojek, ya, naik Gokar, wah itu ceritanya paling panjang. Ya. Kalau bisa dibikin nyasar dikit lah, nggak apa-apa. Jadi supaya lebih panjang ceritanya, gitu kan. Nah, nanti kita bisa kasih tips lebih, ya kan? Kita juga punya nomornya, kita bisa follow up ya. Di HP saya ini banyak sekali nomor-nomor abang Gojek ya, yang selalu ketika cerita ada sesuatu saya tandain ya. Nah, kalau kemarin biasanya ketemu tukang cukur. Nah, biasanya saya ada beberapa langganan. Nah, kemarin ada buka tempat tukang cukur ya, barbershop yang baru dekat rumah saya coba. Dan di situ saya kenalan dengan seseorang ya. Nah, dari situ orangnya agak intim, ya, mudah untuk open. Nah, dia cerita, dan panjang lebar tentang, saya tanya tentang keluarganya, dan cukup mengagetkan bagi saya adalah dia sudah menikah 3 kali. 3 kali sudah menikah, tapi kehidupannya begitu-begitu aja. Ya. Terus sudah berpisah dengan yang satu. Wah, dia cerita banyak hal. Kenapa dia menikah dan semuanya saya tanya, saya gali pohon keluarganya, saya gali bagaimana dia memulai usaha ini, dia bekerja di sini, saya gali ya. Sampai saya tanya Tuhan, apa unspoken truth ya? Apa hal-hal yang belum diungkapkan dalam diri dia gitu. Apa sih sebenarnya permasalahan orang ini? Apa sih sebenarnya pergumulan orang ini? Sampai dia buka sendiri. Dia bilang,
Ketika saya buka tentang bahasa kasih, saya buka tentang bagaimana fungsi seorang imam, nabi, dan raja, bagaimana peranan kamu dalam keluarga, apakah kamu sering mendoakan istrimu, apakah kamu hadir buat anak-anakmu. Saya gali terus, sampai satu titik dia bilang, saya ini mantan pemakai. Ya. Dan pemakai narkoba, terus dia cerita, dan akhirnya dia merasakan sebuah kekosongan dalam diri dia, ya. Dan saya percaya sebenarnya dia cuma butuh satu, yaitu dia butuh Kristus, ya. Nah, dan dari situ dia bahas tentang kayaknya saya punya karakter. Dia bilang gini, apa sih yang bikin saya punya pertanyaan nih Pak, apa sih yang bikin saya hidup kok begini-gini aja ya Pak? Saya tuh ngoyo juga enggak nyari uang, tapi kalau enggak juga ya saya harus berusaha. Tapi kehidupan saya tuh begini-gini aja gitu loh. Nah saya katakan ke dia, ya betul Pak. 1 tahun Bapak dan 1 tahun Bapak yang lalu dan siapa Bapak hari ini? Ya, apakah itu sama? 1 tahun Bapak di level umpamanya 60, tapi saat ini Bapak masih level 60 juga. Saya bilang itu bukan kemajuan, itu kemunduran, Pak. Ya kan? Karena harga-harga aja sekarang semakin naik, Pak. Kalau Bapak semakin sama, itu kemunduran. Dia bilang. Oh, kenapa, Pak? Ya begini, Pak. Kalau Bapak bertanya, kenapa saya begini-gini aja? Coba Bapak flashback. 5 tahun Bapak ditentukan. Ya. Bagaimana Bapak hari ini ditentukan. Bagaimana karakter Bapak di masa lalu. Bagaimana karakter Bapak hari ini itu akan menentukan bagaimana 1-2 tahun Bapak yang akan datang. Ya, saya ulangi lagi gini. Bagaimana sikap hidup Bapak, karakter Bapak beberapa tahun lalu, ya, itu akan menghasilkan siapa Bapak hari ini. Nah, keputusan Bapak hari ini, karakter Bapak hari ini itu akan menentukan siapa Bapak yang akan tahun-tahun yang akan datang. Ah iya gitu ya Pak ya. Iya Pak. Sekarang Bapak coba flashback. Wah, dia cerita langsung. Saya dulu tuh pemakai, saya tuh begini. Nah, saya bilang, Bapak waktu jadi pemakai ada pola nggak? Nggak mungkin langsung lahir, langsung make narkoba. Nggak mungkin, pasti ada pola. Ada sebuah proses. Nah, sekarang untuk mengubah itu juga perlu sebuah pola, Pak. Membangun sebuah kebiasaan. Jadi karakter itu tidak terbentuk karena sebuah pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan baik. Enggak. Karakter itu terbentuk karena sebuah kebiasaan, yaitu kebiasaan perbuatan baik. Ya, tidak hanya sekedar satu perbuatan baik, tapi kebiasaan berbuat baik. Bangun sebuah pola. Ya. Nah, terus setelah itu dia baru sadar, oh iya, kalau gitu saya harus mengambil keputusan, ya kan? Terus singkat cerita, cukuran saya bagus. Saya bilang, contohnya seperti ini, Pak. Bapak bisa cukur rambut saya, bisa bagus. Itu karena apa, Pak? Kalau saya yang cukur, mungkin hancur hasilnya, Pak. Misal jadi botak. Tapi kalau Bapak yang cukur, kenapa bisa bagus? Bapak bisa sambil ngobrol, cukur saya dengan rapi. Kenapa? Karena Bapak udah ratusan kepala yang Bapak cukur. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi itulah karakter. Harus dibangun karena sebuah. Nah, singkat cerita, setelah selesai, saya kasih thank you, saya kasih tips. Terus dia, Pak, nanti boleh ngobrol lagi nggak? Oh, tadi waktu masuk tempat ini saya didaftar. Ya, nomor HP saya di ini. Kamu silakan nanti minta aja. Ya, tujuannya apa? Saya ingin menguji dia. Apakah dia benar mau berubah? Kalau dia mau berubah, pasti dia cari saya lagi. Tapi kalau nggak, ya udah. Ya kan? Nggak jadi masalah bagi saya. Karena kalau saya yang terlalu ofensif, nanti takut dicurigai gitu ya. Nah, memang menjadi target saya juga untuk ajak dia ikut main scam nanti tanggal 18-19 Maret ya. Ada acara kegerakan pria sejati di Depok. Nah, lalu apa hubungannya dengan masalah ini? Ya, yang mau kita bahas yaitu tentang karisma dan karakter. Karisma adalah sebuah wibawa atau sifat seseorang yang seakan mempunyai kemampuan, sebuah kekuasaan yang luar biasa. Ya. Nah, kalau karakter yaitu sebuah perangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi sebuah tanda-tanda kebajikan, kematangan moral seseorang. Ya, secara etimologi istilah karakter itu memiliki
arti yang sesungguhnya tentang tabiat, ya, sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, atau bisa dibilang gini, itu akhlaknya, gitu ya. Terus karisma versus karakter ini, bagaimana kita bisa mengenali bagaimana karakter kita, ya. Nah, nanti kita akan bahas di dalam Efesus 4 ayat 2. Namun sebelumnya ada sebuah pertanyaan yang menjadi perenungan bagi setiap kita, khususnya buat diri saya, ya. Saya coba merenungkan, ya. Apakah karakter-karakter itu yang membangun hidup saya selama ini? Pertanyaan pertama gitu, apakah saat berbicara saya selalu mau menang? Ya, ketika berbicara saya ini orang selalu mau menang, nggak mau kalah, gitu loh. Baik hal kecil, hal besar, baik pelayanan, baik keluarga. Ya, ini menjadi pertanyaan buat diri kita. Ya, Bapak Ibu nggak usah jawab di dalam forum ini, cukup jawab dalam hati saja ya. Yang kedua, apakah saat tidak ada pujian semangat saya menjadi menurun? Ya. Apakah pikiran saya sering berasumsi, ya, dalam menyikapi sesuatu? Ya. Apakah sampai ke dalam tahapan seperti itu? Apakah saya sulit menangkap pembicaraan atau memahami orang lain? Ya. Jadi ketika orang berbicara, saya susah banget menangkapnya, susah banget memahami. Ya. Saat saya jatuh dalam dosa, saya sulit untuk bangkit kembali. Ya. Nggak mudah untuk bangkit, merasa tertuduh yang amat dalam, merasa bersalah, dan sebagainya. Apakah saya lebih mencintai hasil daripada proses? Nah, biasanya apakah kita ini menjadi orang yang tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu? Ciri-ciri begitu, ya. Dia hanya pengen hasil, pengen cepat, pengen instan, ya. Dia nggak mau menikmati sebuah proses. Apakah mulut saya jarang memuji keberhasilan orang lain? Ya, kita nggak pernah memberikan apresiasi, ya, keberhasilan orang lain, ya, memberikan satu pujian baik kepada anak-anak, istri, suami, ya, atau asisten rumah tangga, ya, sesama pelayan. Pernahkah kita memberikan? Sesering apa? Apakah pikiran saya mudah dan cepat sekali melihat kekurangan orang lain? Ya. Atau hati saya menjadi susah saat orang lain senang, dan menjadi senang saat melihat orang lain menjadi susah. Ya. Orang lagi masalah, kita wah senang. Orang lagi senang, kita iri. Ya. Terus 10, tidak banyak orang minta pendapat atau pandangan saya. Ya. Orang takut minta pendapat sama kita. Ya. Jarang saya minta hikmat Tuhan lewat firman-Nya saat saya sedang bergumul sesuatu. Saya mengandalkan pengalaman saya mengandalkan kecakapan saya mengandalkan segala kekuatan saya, mungkin saya mengandalkan materi saya, dan sebagainya. Setiap ambil keputusan, jarang banget saya bergumul arahan dengan firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, jarang. Semuanya hikmat pribadi saya. Udah inilah, pastilah saya bisa mengerjakan ini. Ya, tahun lalu juga begini. Ya, itu kita terlalu mengandalkan. Nah, apa kerinduan kita? Apakah saya merindukan hidup yang damai sejahtera, ya, sukacita dan kebenarannya? Ya, tentunya dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah saya rindu mengalami pembentukan karakter dalam kehidupan ini? Apakah saya rindu menjadi pribadi yang berkarakter Kristus? Yang juga saya rindu karakter Kristus ini diteladani oleh anak-anak saya, oleh orang-orang yang saya pimpin. Saya juga rindu agar mereka ini banyak berjumpa Kristus ketika bergaul dengan saya, ketika saya pimpin, ketika saya berkomunikasi, ketika saya berkomunitas dengan mereka. Mereka boleh melihat Kristus, mereka tidak mengganggukan pribadi saya. Mereka lebih mudah melihat Kristus, ya. Bahkan buat anak-anak kita, Edkul bilang begini, engkau tidak berhak, ya, membawa anak-anakmu kepada Tuhan, ya, sebelum engkau membawa Tuhan kepada mereka. Engkau tidak berhak membawa keluargamu kepada Tuhan sebelum engkau membawa Tuhan kepada mereka. Lewat apa? Lewat sikap hidup kita menjadi Kristus kecil bagi mereka. Ya, kesetiaan Kristus ada dalam diri kita, kekudusan, ketaatan, dan lain sebagainya, dan banyak karakter Kristus. Nah, apakah saya bersedia diproses oleh Roh Kudus? Ya, kita bersedia nggak diproses oleh Roh Kudus? Apakah saya mau lebih dulu saling mendahului dalam memberi hormat terhadap sesama?
maka saya membentuk oleh orang-orang, ya. Jadi terkadang di dalam sebuah tim, ya, saya memimpin di dalam sebuah gereja. Terkadang saya bisa dibentuk oleh seorang tukang parkir, saya bisa dibentuk oleh seorang koster, saya bisa dibentuk oleh seorang pelayan yang baru-baru, jiwa-jiwa baru, ya. Dan saya katakan mereka menjadi sebuah sparring partner kehidupan. Disitulah saya melatih, ya. Nah, ada 4 karakter Kristus yang mau kita sama-sama belajar di dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yuk, Bapak Ibu, kita sama-sama bacakan, ya. Sekalipun saya tidak mendengar suara Bapak Ibu, tapi saya bisa melihat mulut komat kamit. Ya, Efesus 4 ayat 2. Ya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, kita bisa hafalkan ayat ini, ya. Minta terus Tuhan hikmat atas Tuhan pada kita bagaimana, ya. Nah, karisma itu dapat membawa Anda dan saya sampai kepada puncak. Namun, hanya karakter yang bisa mempertahankan Anda tetap di puncak. Ya. Kita bisa nggak memakai karisma kita untuk karir kita, untuk jabatan kita, posisi kita, kepemimpinan kita? Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, saya terkadang dalam menjangkau beberapa anggota BRIMOB, ya, saya kadang-kadang memakai karisma. Karismanya itu apa? Ya, karena saya punya teman, rekan di dalam pelayanan PS Jati, dia adalah komandan, ya, BRIMOB Kelapa II, dan kemarin sempat menjadi komandan BRIMOB Kapolda di Jawa Kalimantan Tengah. Ya, saya kenal dengan beliau. Gitu. Nah, ketika ada BRIMOB, saya bilang, Pak, kenal nggak dengan Pak ini? Oh iya, kenal. Kenapa, Pak? Oh, itu rekan saya, teman ngopi, ya. Kadang-kadang saya tunjukkan foto ngopi saya, foto ngobrol. Oh, Bapak kenal dia juga ya? Yang awalnya tentang apa polisi itu yang kalau udah pakai baju polisinya, baju baju dinasnya, ya, wah, gayanya biasa agak bagaimana, beda, ya. Tapi ketika saya sampaikan, saya kenal dengan ini, wah, Bapak kenal, wah, itu orang komandan saya dulu. Ada cerita-cerita, akhirnya orang itu jadi semakin respect dengan saya, gitu ya, semakin ini, karena dia tahu, lihat fotonya saya pernah ngopi bareng, oh gitu ya. Nah, karena saya bisa pakai karisma itu. Tetapi begini, respectnya orang itu, hormatnya orang itu, ya, akan teruji dengan waktu, ya. Apakah saya tetap bisa dihormatinya tergantung bagaimana saya membawa karakter saya terhadap dia, ya. Nah, karisma dapat menarik banyak orang mengikuti Anda, namun tanpa karakter hanya menjadikan mereka pengikut yang sementara. Namun karena karakter, orang itu bisa meninggalkan kita. Kita bisa mengumpulkan banyak orang. Nah, sekarang lagi mau zaman pemilu nih, banyak sekali, ya, orang-orang tebar pesona, karisma, ya, bisa menarik. Tetapi karena karakter, kebijakan-kebijakan orang itu bisa membuat pengikut-pengikutnya itu hanya sementara, bahkan meninggalkan mereka karena karakternya, ternyata integritasnya. Dan hari-hari ini sesuatu hal yang sangat mahal, ya, sebuah integritas, sebuah karakter di dalam kehidupan seseorang, ya. Nah, biasanya saya kalau merekrut pegawai, orang pelayanan, saya akan cari, ya, saya akan cari, kenali siapa bapaknya. Saya kenal bapakmu dulu bagaimana kerjanya, dia sekarang bagaimana, saya kenali, ya. Karena itu akan menentukan, karena karakter itu terbentuk dari 3 hal. Pertama, dari pola asuh, ya, mungkin waktu kecil dia dikasih ke neneknya, ke baby sister, itu kan pola asuh menentukan karakter dia. Kedua, karakter itu terbentuk karena orang tuanya, pohon keluarganya, bagaimana kakeknya, neneknya, papa mamanya, itu akan menentukan. Ketiga, itu karena pergaulan, ya. Ya, kita ingatnya firman bilang apa? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pengaruh sekali hal-hal membentukkan karakter ini. Nah, saya kenalin, ya. Karena untuk saya tahu bagaimana kehidupan anak-anak saya menjadi sahabat daripada
teman-teman anak-anak saya, ya. Ada yang namanya Jason, ada Tama, Jessica. Saya kenal semua mereka semua. Kadang saya ajak makan, saya ajak ngobrol, saya traktir mereka, ya kan. Bagaimana dia memperlakukan anak saya bisa lihat. Dalam satu mobil saya anterin mereka, ngobrol, cekik-cekik. Dan saya tahu siapa anak saya di depan teman-temannya. Saya kenali teman-temannya. Saya kenali gurunya. Bagaimana dia memperlakukan anak saya. Ya kadang-kadang ada bahasa-bahasa gaul mereka. Saya kenali mereka. Nah, saya jadi tahu siapa anak saya di sekolah, ya kan? Nah, 4 karakter Kristus itu adalah pertama adalah kasih yang saling membantu, ya. Kedua adalah sabar, ya. Ketiga adalah lemah lembut. Oh, ini kan jadi lemah lembut, lemah lembut, ya. Yang keempat adalah rendah hati. Saling membantu. Ayo, Bapak Ibu, kalau saling membantu biasanya apa? Lawan dari saling membantu. Saling menjerumuskan. Saling menjerumuskan. Ya, saling menghancurkan, ya. Ya, saling menghancurkan. Galatia 5 ayat 13 sampai 15 bilang begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan, ya, untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini udah sebuah peringatan, ya, peringatan. Tetapi dalam peringatan itu ternyata, ya, ada sebuah kegagalan ternyata. Tetapi jika kamu udah saling menggigit nih, wah kan, tidak tadi apa? Jangan kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi kalau saling udah bohwat nih kalau orang Medan bilang. Tapi kalau jika kamu saling menggigit dan saling menelan, supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, kita ingat kemarin ya, ada instansi kepolisian ya yang udah bukan gigit ditelan, tapi ditembak anak buahnya. Ya, sudah saling membinasakan, menghancurkan. Itu dahsyat, pengaruhnya sampai kemana-mana, efek dominonya itu kemana-mana, ya, sampai turun instansi organisasi ini, ya, di level masyarakat. Nah, saling membantu artinya mau nggak kita punya hati karakter Kristus yang mau saling membantu, ya. Kita bisa membantu seseorang itu karena Kristus yang telah memberikan sebuah kehormatan, ya. Mungkin begini, kalau mungkin saya lebih agak lebay dikit ya. Penduduk dunia Indonesia di dunia ini berapa ya? Ada 7 miliar kalau salah ya. Kok kenapa ya? Aku tuh bisa ngebantu orang ini dari 7 miliar orang. Ya Tuhan tuh memakai saya untuk bisa membantu orang ini dari 7 miliar orang. Wow, ini sesuatu kehormatan bagi saya bisa menolong orang ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya pernah bicara dengan seseorang ketika dia sering menolong orang. Saya bilang begini, tahu nggak? Ketika kamu menolong orang, jangan-jangan nih Tuhan lagi memakai hidupmu untuk menjadi sebuah jawaban doa. Mungkin orang itu lagi bergumul, Pak Medan nolong ngasih makanan. Itu orang itu lagi bergumul tentang makanan. Ya, susah bisa makan apa. Tiba-tiba kamu nggak ada angin, nggak ada apa, dan saya percaya pasti ada angin, ada apa ya. Kalau enggak ya kita melayang. Gitu. Pasti ada peranan Roh Kudus di situ yang sedang menggugah hatimu untuk bisa menolong, membawa makanan buat orang itu. Wow, keren nggak? Ketika kamu menolong, itu bukan karena memang kamunya nggak ada kerjaan, tetapi karena ada Roh Kudus di situ yang turut dalam bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang itu. Ya, Roma 8:28. Dia sedang memakai kamu untuk bisa menolong orang itu. Banggalah, ya. Jadi kita jangan bermegah diri juga. Aku bisa nolong orang. Itu karena Roh Kudus yang memampukan kamu, memberikan kesempatan, sebuah privilege buat kamu bisa menolong orang itu. Ya. Jadi mari kita mau saling membantu. Apa sih yang menjadi kelemahan? Apa sih yang menjadi kekurangan pemimpin kita, keluarga kita? Apa yang bisa saya bantu? Ya, apa yang bisa saya perlengkapi dalam diri saya? Ya,
Kalau murid Yesus bilang ini, emas dan perak nggak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku itu yang bisa kuberikan. Waktu kita, pikiran kita, ya. Dan saya percaya banyak hal yang bisa Bapak-bapak bantu buat bangsa ini, ya. Dengan komunitas The Power of Love ini, ya. Apa? Doa. Bapak bisa membantu mendoakan, ya. Mendoakan bangsa ini. Wow, ini sesuatu yang dahsyat, ya. Dahsyat. Terus yang kedua, karakter kedua adalah sabar. Sabar itu apa? Lawannya. Karena saya tanya seseorang, bro, kamu tahu nggak lawannya sabar? Gampang, Pak. Tidak sabar. Bener juga sih. Lawannya sabar itu tidak sabar. Bener juga, nggak salah. Gitu. Ya. Nih, cepat marah. Ya. Di dalam Amsal 14 ayat 29 bilang ini, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Ya, ya. Saya kadang sering nih lihat orang-orang kalau lagi marah gitu ya. Ih, bodohnya kelihatan. Kadang-kadang preman ya. Preman kalau lagi marah, ya kan? Kalau kesenggol dikit, lu siapa ya? Gitu ya. Lu nggak kenal ya siapa gue? Dalam hati gue, aduh, bagaimana saya mau kenal Bapak? Bapak sendiri nggak kenal siapa diri Bapak. Lu nggak kenal ya siapa gue? Nah itu. Jadi kadang-kadang orang cepat marah itu mengertinya belakangan. Yang penting ngegas dulu, marah dulu, responnya cepat dulu, gitu. Tapi ngertinya belakangan. Nah, kalau orang ngertinya belakangan, nah itu muncullah sebuah kebodohan ya dalam diri dia, ya ketidakmengertian dia. Nah, bukan berarti kita ini tidak boleh marah, ya kan? Tetapi jangan sampai kita cepat marah atau diam saja, gitu ya. Nah, jadi marah itu boleh. Nah, marah itu kalau orang marah harus punya alasan jelas kenapa dia marah dan bagaimana dia marah, bagaimana dia meresponi, bagaimana cara dia marah. Gitu. Marah itu nggak harus teriak-teriak. Ya, saya biasa kalau sama anak saya kalau lagi marah, ya pertama kali yang saya kasih disiplin adalah waktu kecil, ya di bokongnya saya pasti pukul dengan sesuatu. Nah, setelah itu udah nggak lagi. Nah, bagaimana saya marahnya? Saya cuma bilang, agak sedikit naikin dikit aja. Yo, begitu aja udah. Saya udah ngerti. Kalau masih nggak melakukan, saya akan kasih hitungan. 1, 2, wow, mereka langsung cepat kerja langsung. Jadi nggak harus, wah itu akan melukai, ya. Apalagi terhadap anak, ya. Ada satu buku, saya lupa, bilang begini. Satu perkataan positif, satu perkataan negatif itu membutuhkan 10 perkataan positif untuk mengobati luka hati Anda. Satu perkataan negatif itu membutuhkan 10 perkataan positif untuk menyembuhkan hati Anda. Wah, ngeri banget. Ya. Dan survei menunjukkan, ya, seorang ayah atau ibu di dalam kehidupan sehari itu selalu muncul minimal 4 perkataan negatif terhadap anak-anak. Wah, ngeri. 4 perkataan negatif kita harus bayar. Misalnya, dasar kamu males. Kita tuh butuh kata-kata yang, kamu baik deh, kamu tuh rajin deh, kamu tuh, papa bangga sama kamu deh. Ih, papa tuh seneng banget lihat wajah kamu. Ih, papa tuh ngeliat kamu tuh main daripada, butuh 10, baru 1 loh perkataan negatif. Bagaimana kalau pamannya kita minimal 4 kali perkataan negatif terhadap anak-anak kita? Kita butuh yang namanya 40 perkataan positif. Kalau yang udah nggak biasa memuji, nggak biasa melihat kelebihan orang lain, nggak bisa melihat mencari kekuatan orang lain, pasti berat bagi dia kalau nggak sampai. Ya, jadi bukan nggak boleh marah, tetapi marahlah dengan sebuah alasan. Ya, kalau orang marah dengan alasan, dia tahu kenapa dia harus marah, dan dia tahu nilai-nilai apa saja yang harus dibagikan. Ya, saya sama istri kalau marah sama anak,
Ya, kami bagi nilai dulu. Kenapa Papa marah begini-begini dan ada nilai-nilainya, ada kebenaran firman Tuhan yang harus kami sisipkan. Setelah itu kami peluk mereka, kami terima mereka tanpa syarat dan kami doakan mereka. Ya, terus kesabaran adalah kemampuan untuk mengelola kemarahan, untuk kebaikan orang, untuk kebaikan sesama, bukan karena pokoknya aku marah ya kan. Ada ibu-ibu, pokoknya aku kalau udah marah tuh rasanya plong, enak, pokoknya lah, aduh lega lah, pokoknya udah kayak healing, healing kalau udah marah gitu ya. Saya mau bilang Bapak Ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu marah sama suami, ibu kelepasan ya, ya. Nah kami para suami kerasukan jadinya. Ibu mah enak, kami pusing jadinya gitu ya. Ibu mah healing ya, kami ngerasa di killing gitu. Jadi ya, ya kelola kemarahan kita dengan kata-kata yang membangun, yang jangan keluar kata-kata yang menjatuhkan martabat kami. Apalagi nih ya di depan banyak orang, ibu-ibu marah, apalagi digosipin ke tetangga ya. Marah satu kali di rumah, di dalam rumah, besoknya di pasar jadi gosip. Itu hati-hati ibu ya. Nanti banyak pencobaan di situ. Ya. Terus yang ketiga, lemah lembut ya. Lemah lembut itu artinya apa? Lawannya. Nih, suka ngelawan, berontak ya. Ya. Kalau bahasa Belanda apa ini? Stubborn ya. Saya lupa. Ya. Auban kalau bahasa bahasa Medan, auban lah gitu dah. Nah, di dalam Timotius bilang apa? Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Ya. Bahkan ada pepatah bilang gini, jika dua orang mempertahankan pendapatnya, ya, terjadilah sebuah pertikaian. Jika salah satu yang mau mengalah, maka ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya. Nah, di dalam lemah lembut ini, saya dulu ya, nah di tempat usaha saya, ya biasanya tuh kalau udah zaman-zaman Idul Fitri, mau acara-acara 17 Agustus, banyak sekali orang minta sumbangan ini yang nggak jelas. Kadang-kadang yang kecil-kecil oke lah, tapi yang gede-gede suruh beli kalender, suruh beli kaos, beli topi dari sebuah organisasi yang nggak jelas gitu. Yang kalau saya telusuri, saya kenal nih pemimpinnya nih, gitu kan. Tetapi dulu saya suka begitu, Pak, ini benar. Saya kadang-kadang suka nantangin mereka, gitu. Pak, ini benar. Saya telepon ya pemimpinnya, Pak ya, gitu. Saya kenal nih siapa pemimpinnya, gitu. Nah, kadang-kadang saya suka kayak begitu ya. Cuman kesini-sini, buat apa sih saya ngelawan kayak begitu-gitu? Ya. Sekarang kalau kamu udah nggak mau ngasih, ya udah, kasihlah jawaban lemah lembut, ya kan? Nah, saya tanya Tuhan, bagaimana cara untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Ya, yang saya tahu di stempelnya fotokopi semua dan kelihatan jelas lah, gitu. Ya, nggak ada kontak person yang bisa dihubungin dan apalagi sekarang pungli itu udah nggak boleh lagi, gitu kan? Terus sekarang bagaimana caranya? Ya udah, ternyata untuk menghadapi ini semua cukup dengan hati yang lemah lembut. Ya, saya cuma kasih jari saya begini, saya kasih senyuman, mohon maaf ya Pak. Udah gitu aja. Kelihatan orang bego nggak apa-apa. Dia juga nggak tahu saya bego beneran atau bego bohongan gitu kan. Saya begini aja sih, mohon maaf ya Pak, belum bisa ya Pak. Ya, oh iya belum bisa ya. Akhirnya mereka respect sama kita. Oh iya iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa nggak apa-apa. Tahun depan datang lagi, nggak bisa ya Pak, mohon maaf ya Pak. Gitu aja udah, gitu loh. Kita nggak usah nyari-nyari kesalahan orang lain, udah biarin aja, gitu kan. Kalau umpamanya ada 10 orang kayak model saya kan, tahun depan, aduh nggak menghasilkan dengan cara cari uang begini, ya kan, gitu kan. Yang penting adalah bagaimana respon kita, ya. Jadi kekuatan, ya, yang terkendali demi kebenaran, sekalipun tidak nyaman, tidak mengenakan atau menguntungkan diri kita sendiri. Lemah lembut itu, ya, mau belajar, ya, dan mau diajar, nggak mudah putus asa. Orang yang lemah lembut itu nggak mudah putus asa. Ya, saya ingat sebuah ilustrasi gini. Ketika seseorang yang pengrajin tembikar, kendi gitu ya, itu lemah, dia pasti butuh tanah liat yang lemah lembut, nggak mungkin yang keras ya. Dia ambil lemah lembut di atas penjunan, diatur, ya, dibentuk seperti kendi, seperti botol dan lain sebagainya, ya celengan dia bentuk ya. Mudah sekali dibentuk, nah seperti itu. Rusak,
Aduh, salah, gagal nih kok menyong. Dia hancur, dibentuk lagi, begitu kan? Nah, pertanyaan saya begini, kemarin saya lagi meeting dengan satu divisi, saya tanya ke salah satunya, dia bilang gini, bisa nggak kendi yang udah dibakar, yang udah jadi guci, ya, guci tanah liat, itu dibentuk lagi? Nggak bisa, Pak. Oh, siapa bilang? Bisa. Tanah yang udah dibakar, sinar matahari, itu berbentuk udah keras, bisa dibentuk. Cuma proses pembentukannya nggak seperti waktu tanah liat. Caranya bagaimana? Ya, dibanting itu kelambikannya. Jebret, tumbuk-tumbuk hancur. Ya kan? Ya udah. Nanti dari situ baru dikasih air, jadi bubuk-bubuk kasih air, jadi tanah lagi. Tanah liat lagi. Nah, biasanya nih, yang keras-keras gini, orang yang suka ngelawan nih, suka nggak berontak, ya, mungkin dihancurin di dalam ekonominya, mungkin dihancurin dalam keluarganya, mungkin kesehatannya, ya mungkin pergumulannya, mungkin anak-anaknya dihancurin, gitu kan? Dihancurin, baru nih, ya sekarang nih ya gara-gara anak satu instansi Menteri Keuangan diperiksa semuanya nih, gara-gara masalah anak yang gaya-gayaan media sosial, ya kan? Semuanya, ya, yang ngeri juga kemarin saya lihat beritanya, sampai 0,5 triliun, 40 rekening diblokir. Wow, gitu kan? Dihancurin semuanya. Kenapa? Nggak pernah ada lemah lembut, suka berontak, suka ngelawan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi di sini kita mau belajar sama-sama. Yang pertama tadi apa? Saling membantu, ya. Terus sabar, lemah lembut. Nah, yang terakhir yaitu rendah hati. Ya, rendah hati lawannya apa? Tidak rendah hati. Ya, benar. Rendah hati lawannya adalah tinggi hati atau sombong, ya. Nah, Amsal 18 ayat 12 bilang apa? Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, orang yang tinggi hati akan mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, kesadaran bahwa kita, ya, rendah hati itu gini, kesadaran bahwa kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan dan hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya, sikap hati yang cepat untuk menemukan kelebihan-kelebihan orang lain. Tidak menonjolkan kelebihan-kelebihan kita. Nah, orang yang rendah hati selalu cepat dengan mudah menemukan kelebihan orang lain. Ya. 3, menyadari bahwa semua yang kita alami atas kedaulatan Tuhan. Itu orang-orang rendah hati. Satu kali saya kalau konseling di dalam pernikahan, ya, lagi konflik gini-gini, saya cuma bilang gini, Bapak, si suaminya, tolong dong sebutin 3 aja kekuatan dan kelebihan daripada istrimu. Mikir lama banget. Mikir lama, apa ya? Lama banget. Yaudah, sekarang kamu deh istri deh. Kalau tadi saya bilang, 3 nggak ada. Kok nggak 2 deh, 2. Lama banget mikirnya. Nah, sekarang kamu istri deh. Coba, Ibu, coba sebutkan 5 kelebihan suamimu. Apa ya? Kayaknya nggak ada deh, Pak. Aduh, mateng deh, gitu. Tapi kalau saya tanya, coba Bapak sebutkan kelemahan istrimu. Dia bisa jawab dengan cepat. 1, 2, 3, 4. Wah, dia cepat banget. Demikian juga istri, balas dendam sekarang. Wah, suami saya, Pak, lebih banyak dari saya, Pak. Wah, dia sebutin 1, 2, 3. Cepat banget, gitu. Ya. Kalau nemuin kesalahan orang lain cepat banget. Tapi kelebihan orang lain, pasangannya susah banget. Ya. Nah, di sini saya tahu, ternyata satu-satunya, ya, masalahnya mereka tidak pernah melatih diri untuk mengapresiasi, menemukan kelebihan suaminya, ya. Berarti ada sikap tinggi hati di sini dalam diri mereka, ya, selain banyak masalah hal. Nah, dari situ saya coba melatih mereka. Yuk, mulai sekarang Ibu cari kelebihan suami. Setelah gini-gini saya pancing-pancing. Di dalam hal keuangannya bagaimana, Bu? Bagaimana dengan anak-anak? Oh iya, Pak, dia kalau sama anak sayang banget, Pak. Kadang-kadang dilupain. Nah, itu kelebihan bukan? Ya, sekalipun saya terluka, ya itu kelebihan, Pak. Akhirnya bisa nerima. Ya, dia bisa melihat anaknya. Nah, pernah juga
saya mengkonseling seorang anak yang sahabat teman anak saya datang ke ruang guru, saya tanya, wah dia bisa cerita, awalnya dia bilang, saya tuh benci sama bapak saya pernah mukul saya begini-gini, wah dia cerita panjang lebar, dia terluka. Tapi coba temuin deh, 5 aja masa kebaikan papamu. Aduh nggak bisa om, udah lo om, jangan bahas kebaikan om, kita bahas yang keburukan aja. Sampai milih kayak begitu gitu kan. Terus satu. Jadi kamu sekolah bagaimana perlakuan papamu? Oh ya om, papa saya kemarin bantu saya ngeberesin buku. Nah itu ada kelebihannya. Apalagi waktu saya tanya, om, bulan lalu saya juga pernah diajak jalan-jalan ke Bandung. Nah itu kelebihan. Itu satu kekuatan papamu. Ayo, coba kamu belajar untuk mencari, menemukan kelebihan-kelebihan papamu. Ya, jangan fokus kepada, ya aku bisa memahami, kamu terluka dan sebagainya. Yuk kita sama-sama cari. Wah, kira dia bisa nyebutin sampai 5 kelebihan papanya, ya kan? Karena apa? Sering kita ini lebih cepat melihat kekurangan orang lain daripada melebihi, ya. Tapi Tuhan kita beda, ya. Kalau Tuhan kita, dia selalu mau memuliakan kita. Dia selalu mau memotivasi kita, membangkitkan kita, ya. Bahkan ada firman bilang apa? 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi, gitu. Tuhan yang bangkitin kita terus, ya kan? Yuk kita sama-sama menyadari bahwa semua yang kita alami semuanya atas izin dan kedaulatan Tuhan. Ya, rendah hati itu akar dari segala karakter. Yuk sama-sama kita bilang, rendah hati adalah akar dari segala karakter. 2, 3. Rendah hati adalah akar dari segala karakter. Kenapa? Ya, kenapa? Kalau tadi mungkin kita orangnya nggak saling membantu, ya, orang yang selalu saling menghancurkan, ya, nggak mau saling menolong, pelit dan lain sebagainya, nggak apa-apa bagi saya, nggak apa-apa. Terus mungkin saya orangnya suka cepat marah, ya, suka kalau marah tuh nggak mikir, ya, suka temperamen, nggak apa-apa bagi saya, ya. Nah, yang ketiga, mungkin saya orangnya suka melawan, nggak lemah lembut, suka berontak. Tabang, diajarin begini ngelawan, berontak, ada aja alasan-alasan ngelesnya gitu. Nggak apa-apa bagi saya. Ya. Tetapi kalau kita nggak rendah hati, ya, kita nggak rendah hati, semuanya habis. Ya. Bahkan gini loh, manusia yang sombong, Tuhan masih bisa bentuk. Tapi kalau malaikat sombong, Tuhan buang. Saya waktu renungin ini, waduh, apa mulianya saya ya. Itu kadang-kadang suka sombong, suka pamer dan sebagainya. Tapi Tuhan masih sayang sama saya gitu. Beda loh dengan malaikat yang Tuhan langsung buang. Berarti betapa mulianya saya. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia ada kesempatan dibentuk. Dia ada sebuah kesadaran bahwa dia terbatas. Nah, orang yang selalu sadar, artinya apa? Dia mau dibentuk lagi. Dia mau bergantung lagi. Kembali lagi kepada model imago Dei, ciptaan gambar Allah yang sesungguhnya. Akhirnya dia bisa belajar untuk bisa saling membantu. Orang yang rendah hati, dia akan belajar untuk belajar sabar. Orang yang rendah hati, dia akan belajar untuk menjadi lemah lembut, untuk enggak menjadi orang yang suka melawan lagi. Ya, jadi dia menyadari bahwa semua yang dialami atas kedaulatan Tuhan. Karena apa? Orang yang rendah hati adalah akar dari segala karakter. Nah, ada sebuah paradoks pembentukan karakter. Ya. Karakter itu adalah kekuatan untuk menghadapi masalah. Dan masalah memperbesar sebuah karakter. Sekaligus sedang menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Ya. Dengan adanya masalah, itu akan memperbesar kekuatan dan karakter. Sekaligus sedang menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan dan sesama. Ya. Mungkin kita kesenggol dikit, marah-marah, ya, keluar bahasa cacian dan sebagainya. Disitulah kita sadar, aku tuh lemah loh, aku tuh rentan loh, aku nih butuh pertolongan loh, aku nih butuh didoakan, aku nih butuh dimuridkan, aku nih butuh terbuka sama seseorang, aku nih butuh ditolong. Ini kalau dibiarin,
Aku nih bisa banyak mengkamirkan segala hal-hal negatif buat banyak orang. Ya, aku butuh Tuhan. Ya, jadi sedang nunjukin siapa kita. Nah, sebagai ayat terakhir, ya, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati 4 karakter ini? Ya, kita mengalami 4 karakter. Karena ini 4 karakter Kristus, hendaklah kamu seorang hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Berarti kita perlu belajar dengan sungguh, bergaul karib, ya, intim. Nah, bahasa gaulnya intim, ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, dahsyat, ya. Bapak Ibu, sebenarnya janji Tuhan itu bisa diprediksi, ya. Janji-janji Tuhan tuh kita bisa prediksi. Cuman cara-caranya Dia mengungkapkan janjinya kita nggak bisa prediksi. Karena ada Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang memiliki master plan atas hidup kita. Ya, Dia mengetahui segala rancangan atas hidup kita. Ya, yaitu rancangan masa depan penuh harapan, rancangan damai sejahtera sesuai dengan firman. Ya, kita mau bergaul karib. Orang yang bergaul karib dengan takut akan Dia, ya, pasti dia akan memiliki sikap rendah hati. Ya. Ada seorang WL, dia cerita begini, dia kalau lagi memimpin pujian begini. Mari kita sama-sama kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Pertanyaannya gini, kok Tuhan yang udah tinggi masih ditinggikan? Kok Tuhan yang udah mulia kok kita masih suruh ajak orang manusia yang berdosa ini, yang terbatas ini untuk bisa memuliakan Tuhan ya? Siapa kita ya manusia yang bisa meninggikan Tuhan? Siapa kita ya manusia yang bisa memuliakan Tuhan? Kok ngapain ya WL? Ya, seringnya kita dengar ya kalau di dalam ibadah, mari kita sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Saya mau tanya begini. Orang yang selalu bilang meninggikan Tuhan, tapi tanpa dia merendahkan diri, ya, Tuhannya nggak berubah. Tuhan akan semakin tinggi apabila kita merendahkan diri. Tapi kalau kita selalu ingin merasa tinggi, ya Tuhan akan direndahkan. Sulit bagi orang meninggikan Tuhan tanpa disertai dengan sikap hati yang merendahkan diri. Ada lagunya, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati. Ya, ada lagunya. Jadi kita mau, orang yang mau memuliakan Tuhan, ciri-cirinya apa? Dia mau merendahkan diri. Nah, Tuhan yang nggak kelihatan, ya, bagaimana bisa dibilang dia merendahkan diri dengan Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan dengan sesama dia nggak pernah merendahkan diri. Sombong, merasa sok tahu, merasa ngerti, merasa paham, ya, jadi arogan. Nah, jadi yuk kita mau sama-sama, ya, minta pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, aku sadar, aku orang berdosa, aku penuh kelemahan. Tolong kami ya Roh Kudus, ya, untuk tunjukkan siapa saya. Selidiki aku. Ya. Selidiki hati kita. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus. Minta Tuhan, selidiki aku dong Tuhan. Siapa aku ini? Ya. Siapa aku ini? Dalam meresponi anak-anak, keluarga, dan pemimpin rekan pelayan. Ya. Saya berdoa setiap kita menjadi pendoa-pendoa yang terus boleh bergaul karib, ya, dengan hati yang takut akan Dia. Ya, takut akan Tuhan tuh begini, sadar bahwa hari ini Tuhan selalu melihat kita, sadar bahwa hari ini Tuhan mau menuntun kita, selalu Immanuel beserta dengan kita, sadar bahwa Dia ada di samping kita, bahkan di samping Dia ada di hati kita. Dialah yang membentuk kita, bahkan dalam kandungan Dia sudah menemani kita. Ya. Dan disitulah kita akan mengalami perjanjian-perjanjian. Saya percaya, saya berdoa buat Bapak Ibu di sini, ya, bergenapilah firman yang bilang kata ini. Semua yang tidak pernah Bapak Ibu dengar, semua yang tidak pernah Bapak Ibu lihat, semua yang tidak pernah timbul di hati Bapak Ibu, Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihinya. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan terima kasih
sudah banyak mendoakan para pemimpin, gereja-gereja, bangsa ini, dan percaya Tuhan sedang memakai komunitas ini menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Sehingga Bapak Ibu menjadi orang-orang, ya, menjadi Kristus-Kristus kecil yang selalu menceritakan siapa Yesus, yang selalu merenungkan siapa Yesus, yang selalu menceritakan siapa Yesus lewat karakter Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau banyak mengajar kami tentang sebuah karakter. Ya, 4 karakter ini boleh menjadi sebuah rema dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami boleh saling membantu, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sehingga banyak orang di luar sana yang boleh melihat siapa Kristus, berjumpa siapa Kristus. Bukan hanya sekedar berjumpa, tetapi lawatan Roh Kudus juga boleh menjadikan Engkau sebagai Tuhan, Kurios yang menyelamatkan, yang berdaulat atas hidup mereka. Mereka percaya, sehingga banyak orang-orang boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh mengalami sebuah revival lewat Bapak Ibu di tempat ini. Aku berdoa dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan. Tuhan memberkati mereka, pakai mereka menjadi duta Kristus yang menghadirkan, yang akan menggoncangkan dunia ini, yang akan selalu menghadirkan karakter Kristus, sehingga Engkau pun ya Tuhan mengefektifkan kesaksian hidup mereka menjadi sebuah dinamos di mana-mana. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.